Malam ini ya, selamat taufik. Kemarin kita sudah membahas tentang khulud fil jannah, ya, abadi di surga, kemudian ru'yatullah, melihat Allah di surga beserta paparan dalilnya. Maka selanjutnya, di sini kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa tu'minu bi malaikatillah. Dan sebenarnya makhluknya yang tidak pernah membantah, tidak pernah membangkang, gitu ya. La yasunallah, malaikat itu durhaka terhadap Allah, terhadap apa yang diperintahkan, ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintah. Malaikat, tapi seperti malaikat, bahkan mungkin lebih. Karena ini malaikat mulia itu karena nggak dikasih nafsu sama Allah, tapi manusia dikasih. Nah, maka manusia itu punya potensi yang besar untuk seperti malaikat, atau bahkan dia juga punya potensi bisa hina kayak binatang, bahkan lebih hina lagi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Itu semua tergantung pada pengelolaan dan daya kontrol dia terhadap nafsunya. Itu. Bahkan ketika di dalam kitab Lataiful Ma'arif ada sebuah riwayat, dia, saya tanya, coba anak muda sama orang tua ketika ibadah mana yang lebih disukai sama Allah? Hah? Yang ngomong gitu Pak, yang tua kasihan nih. Iya, kan gini, ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya, kaidahnya al-ajru ala qadril masyaqqah. Seringkali ganjaran atau pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Tuh. Jadi ganjaran atau pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan ibadah tersebut. Ya. Tingkat kesulitan ibadah, ya. Tingkat kesulitan ibadah itu bisa menjadi salah satu ganjaran. Makanya haji itu kan hadisnya jelas. Ramuna hawiyai hanya lama, maka saya siap tidak sungguh-sungguh. Nah, maka kalau kita lihat anak muda dengan orang tua, maka saya siap tidak sungguh-sungguh. Nah, maka kalau kita lihat anak muda dengan orang tua, dawa itu sama di anak muda ketika dia bisa mendorong ya nafsunya untuk kemudian dia alihkan kepada ibadah kepada Allah. Ini dalam kitab Lataiful Ma'arif, anak muda yang seperti dipuji, ya, yang di dalam kitab Lataifnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Allah berfirman, ayyuhasyab, wahai para anak muda, at-tariku syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, al-mubtadzilu syababahu li ajli, yang menghabiskan waktu muda di sisi kaba'di malaikat, seperti sebagian malaikat. Dipuji sama Allah. Dengan anak mana dia berlaku sebagai anak dan menantu dan seterusnya. Tuh, maka nah, terus kalau orang tua yang ibadah, gitu ya. Orang tua ibadah itu di sini
ada sebuah analogi, ya, seperti orang yang perempuan yang lagi hamil tapi udah bulannya. Jadi orang tua nih ibadah nih, diibaratkan seperti orang lagi hamil, perempuan lagi hamil tapi udah masuk bulannya, bentar lagi brojol. Ya pantas kalau dia kemudian berbuat bisa mungkin sekuat mungkin untuk supaya selamat kelahirannya. Nah sama orang tua juga bentar lagi ngomongnya gimana ngomongnya ya, tapi belum tentu Pak. Ini lagi rame nih, ada seorang musisi muda baru naik, lucu, orangnya gemuk, namanya Gusti Wiw. Nah, tahu nggak Gusti Wiw? Meninggalnya di usia 25 tahun. Nggak ada sakit, nggak ada apa, masuk kamar mandi, tiba-tiba ada suara gedubrak, jatuh. Analisa dokter katanya tensinya naik, nyerang ke jantung, meninggal. 25 tahun. Belum tentu juga. Cuman secara wajah seperti Allah, bagian malaikatnya Allah. Tuh, tapi kalau malaikat memang tidak punya apa? Nafsu. Jadi malaikat itu mulia. Tapi malaikat itu mulia. Tapi mulia. Kalau di antara kita lagi ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba deh perhatiin, hitung-hitung apa yang udah kamu perbuat buat besok. Hasibu qabla antuhasabu. Kalam sinawar, hisablah diri kalian sebelum besok kalian dihisab. Kita nggak lama hidup di dunia, gitu. Dan kita bakalan ketemu malaikat Israel, cepat atau lambat atau tidak. Kan gimana caranya meninggal kita adalah itu poin. Kan amal soleh. Nah itu satu harus itu poin. Kan amal soleh. Nah itu satu harus. Kepada siapa dia diutus? Kan gitu ya. Yang utus Allah, yang diutus namanya Rasul, utusan. Nah kepada siapa ya dia diutus? Namanya umat. Maka Rasul pertama siapa? Motor tuh. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Karena dari zaman Nabi Adam ke Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Karena dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi kan Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Karena dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi kan Allah dedikasikan dosa. Nah, Nabi Nuh ini alaihissalam, Bu, Pak, dosa. Nah, Nabi Nuh ini alaihissalam, Bu, Pak, dijuluki Nabi Nuh itu al-jaddu tsani, kakek manusia, jadun, kakek manusia, jadun, kakek manusia, hewan-hewan. Makanya kan minggu lalu saya sampaikan Nabi Nuh disuruh bawa apa? Mas yang kurang lebih 80 orang, Bapak Ibu. Dari belakanglah ke Nabi salam itu sudah punah, sudah mati. Yang kedua, nah, kenapa? Itu adalah begini, surat ayat wa ya Mas yang kurang lebih 80 orang, Bapak Ibu. Dari belakanglah ke Nabi salam itu sudah punah, sudah mati. Yang kedua, nah, kenapa? Itu adalah begini, surat ayat wa ya 5. Ya, asal muasil. Tadi Mas yang kurang lebih 80 orang, Bapak Ibu. Dari orang. Kalau zaman orang ini di kepada Allah yang luar biasa kepada Allah.
Nah, di zamannya Nabi Nuh, yang luar biasa kepada Allah. Nah, di zamannya Nabi Nuh, setan mulai menyusun rencana supaya orang-orang di zaman Nabi Nuh pada kufur sama Allah. Nah, lihat nih cara mainnya setan, halus. Kayak ini 5 ya, asal muasal. Tadi jelaskan ke Nabi seribunya semuanya tauhid, mereka menjadi itu mau wujud setiap pagi langkah kaki 5 orang ini dalam beribadah. Nah tapi makin kemari ayat 14 ya, falabitha fihim. Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya ya, memainkan sih. Betul nggak? Oh, cuma 80 nih, 950 tahun, 950 negara kaum belum ada. Mesen di mana Nabi? Negara kaum belum ada. Mesen di mana Nabi untuk mana katanya mau ada banjir, itu ratusan tahun kagak banjir. Itu ratusan tahun kagak banjir. Itu kagak. Makanya beliau laha kadarin lahu babani adkhulu min ahadihima wa akhruju minal akhar. Hidup itu, kata Nabi Nuh, seperti rumah yang punya 2 pintu. Saya masuk dari pintu pertama, langsung keluar ke pintu yang kedua. Sesingkat itu hidup, kata Nabi Nuh. Bahkan tidak sempat untuk leha-leha, santai-santai. Tuh, jadi bentar lagi tahu 1447, entar tahu 1448, entar tahu begini. Samping kanan kiri kita udah pada gak ada. Dari mulai saya ngajar di sini udah berapa orang jamaah pengurus kita. Paling pertama almarhum Allah yarham Pak Jijul. Ya betul ya, paling pertama itu ya. Terus Pak Jisam, iya. Ya ada beberapa lah. Ya enggak. Dan pasti sebentar lagi salah satu di antara kita akan menyusul, cuman nggak tahu siapa, belum tentu juga yang lebih muda. Walaupun saya muda duluan nih, mentang-mentang saya lebih muda lah, belum tentu Pak. Bisa Bapak Ibu duluan atau saya yang belakangan. Iya, kagak mau kalah Ustaz. Ya Allah. Nah jadi hidup sesingkat itu Pak, kata Nabi Nuh, seperti rumah yang punya 2 pintu. Saya masuk dari pintu pertama, keluar dari pintu kedua, udah. Nah itu kan sejalan dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 di ayat 112 sampai 114, 12 kan Allah tabel. Kalau dia di bumi 12 sampai 114 kan Allah tabel. Kalau dia di bumi, jenayahnya kita tinggal beragu 12 sampai 114 kan Allah tabel. Kalau dia di bumi, jenayahnya kita tinggal beragu inilah enak lah sehari bumi hanya bentar saja. Kalau surat Al-Hajj surat 22 kan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu, di sisi Allah seperti 1000 tahun memperhitunganmu. Jadi kalau usia manusia kemudian aku Daud Injil Nabi Isa, Daud Injil Nabi Isa, nggak kayak nabi yang lain. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, dari ngebelah bulan gitu. Tidak sebanyak nabi-nabi yang lain gitu, dan tidak sedahsyat nabi-nabi yang lain.
15 abad yang lalu nggak ada perubahan, dijamin sama Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra, dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra. Harus ningkat maksud saya bacaan Qur'annya. Lah kita harus ningkat maksud saya bacaan Qur'annya. Lah kita jadi baca Quran. Kayaknya sekarang nggak ada alasan untuk nggak bisa baca Quran. Nggak baca Quran deh. Ustadz di mana-mana ada. Nurul Amal sudah menyediakan fasilitas. Ada Ustadz Fuad Zain, Qurannya punya. Mau wudu air di mana-mana banyak. Alasan apa lagi? Waktu. Ya elah, sok banget lu. Sobat sibuk kagak punya waktu. Nih Pak, Nabi Muhammad seorang nabi, seorang presiden, seorang menteri keuangan, pemegang kunci Baitul Mal, seorang panglima perang, jenderal tertinggi, istrinya 13 yang pernah dinikahi walaupun beberapa dicerai. Artinya lebih dari 4 istrinya Nabi itu khususnya buat Nabi. Maksud saya, sesibuk itu Nabi masih sering khatamin Quran. Lah Bapak Presiden buka, RT juga kagak. Boro-boro presiden, betul gak? Bini cuman satu, ya. Anak udah pada gede lagi, udah kagak ada yang diurus misalnya gitu kan. Ya Allah, rumah ada, enak, air lancar. Nah masa masih kagak baca Quran juga? Alasannya kagak ada waktu, Ustaz. Ya Allah, kayak sibuk banget. Menteri bukan, presiden bukan, polisi bukan, jenderal bukan. Sempetin Pak. Kalau kita nurutin gak ada waktu mak, memang gak pernah akan ada waktu, karena kita nggak menyiapkan waktu itu, kita nggak sisihkan waktu itu. Dalam kalam hikamnya Ibnu Athaillah tuh, la tataraqqab furughal aghya, jangan nunda, jangan nunggu sampai kita kosong waktu. Maksudnya gini, kerja, ketika lagi kerja, Ustaz tar aja dah, saya ke masjidnya kalau udah pensiun. Pas pensiun ternyata masih dikaryakan kerja, ya masih kerja juga, kagak ke masjid lagi. Udah benar-benar pensiun, ada kerjaan yang lain, ngurusin kontrakan, ngurusin burung, ngurusin investasi. Kalau nunggu begitu maka gak ada waktu Pak. Memang manusia selalu akan ada aja kesibukannya, betul gak? Yang nganggur aja kadang-kadang juga sibuk tidur, sibuk main HP, ya main catur. Jadi nggak akan ada ketemunya Pak. Harus disediain, harus dikelola waktu kita. Ya, al waktu kasayfi, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kamu yang mengendalikan, kamu yang akan dikendalikan oleh pedang. Kalau kamu tidak yang mengatur pedang itu yang akan mengatur kamu. Artinya apa? Kalau kamu tidak memotong itu pedang, kamu yang akan dipotong. Itu waktu berjalan terus nih. Nggak ada berhentinya. Berhentinya ntar pas kita udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baru berhenti. Bagi kita, bagi yang lain masih jalan. Kan begitu. Ya. Jadi kita harus punya peningkatan keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriah 1447 besok ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu juga harus percaya, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini akan saya bahas nanti di pertemuan selanjutnya secara detail. Karena gini, manusia itu kalau rukun iman yang 1 sampai 5, insya Allah cenderung gampang menerima yang beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kita, percaya kepada hari kiamat, percaya. Tapi kadang-kadang takdir nih, khususnya takdir yang bagi manusia itu buruk. Nah kalau takdir baik sih semuanya siap Pak. Yakin saya siap. Bapak ditakdirin jadi orang kaya siap kan? Oh, siap banget malah. Sekarang juga nggak apa-apa.
Kalau takdir yang baik, ya ditakdirin sehat, ditakdirkan panjang umur, ditakdirkan punya sekian harta, siap. Tapi kadang-kadang yang kalau dikasih sesuatu yang buruk di pandangan manusia, tiba-tiba mohon maaf kecelakaan, cacat, tiba-tiba lahir anaknya dalam keadaan tidak sempurna, tiba-tiba anaknya lagi lucu-lucunya, cuman gara-gara digigit nyamuk meninggal. Nyamuk apa? DBD, ya kan, meninggal. Itu kan ujian semua. Lagi naik-naiknya, ternyata dikeluarin, dipecat, di PHK. Biaya tinggi lagi. Harapan mau bisnis malah ketipu, investasi bodong. Udah jatuh ketimban. Nah, ibaratnya kan begitu. Di tangganya ada chatnya lagi. Ketiban lagi, kayak film Warkop DKI dulu. Itu kan takdir-takdir yang di luar kendali manusia, di luar kendali kita. Nah, tapi kita bisa minimalisir. Nanti saya jabarkan takdir buruk itu cara meminimalisirnya gimana. Apa hal-hal yang bisa menahan takdir itu supaya tidak terjadi, atau kalaupun terjadi dia akan memberikan dampak yang minim gitu loh. Misalnya sudah catatan kita nih akan kecelakaan, tapi gimana caranya kecelakaan ini biar minim gitu. Kayak kemarin saya baru kejadian kecelakaan mobil kemarin, Ahad kemarin pas jadwal saya ngisi di jam Masjid Al-Mukarrabin Tanah Koja. Saya jam 10 jadwal di Cinere, di Pangkalan Jati, dekat Universitas Pancasila ya, UPN ya. Pulanglah saya naik mobil nih, nggak kenceng 60 larinya. Tiba-tiba depan saya nggak tahu kenapa rem mendadak. Saya jaga jarak, makanya ketika depan rem mendadak saya nggak nabrak depan karena saya jaga jarak. Yang belakang, waduh gitu saya. Turunlah saya, ternyata 4 mobil yang terlibat. Saya mobil pertama, sebenarnya salah depan saya, cuman kabur karena saya nggak nabrak dia nggak turun minta ganti rugi kan, kabur lagi. Nah akhirnya alhamdulillah mobil saya paling ringan ininya rusaknya. Subhanallah, padahal itu mobil belakang saya pakai bumper yang besi tambahan aksesoris, tapi nggak tahu kenapa kenanya nggak sampai meringsek ke dalam gitu. Ya kenalah, cuman masih bisa masuk ke top magic gitu. Yang nomor 3, nomor 4 nih yang paling parah. Mana yang nomor 3 orang timur yang kalau marah temperamennya akan agak tinggi dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya menepi ya, diskusi-diskusi segala macam. Akhirnya beberapa kesimpulan diambil, termasuk saya ganti rugi akhirnya untuk nomor 3 dan nomor 4, totalnya sekian ratus ribu. Nah itu jadi pelajaran buat saya. Ya kalau kita udah hati-hati, namanya jalanan ya, kita ini udah hati-hati nih, kadang-kadang ya orang lain yang kagak hati-hati. Nah itu kan takdir Bang. Kita bisa meminimalisir untuk takdir kita, tapi kita nggak bisa meminimalisir takdir orang lain, apalagi kalau itu melibatkan kita gitu. Nah mungkin mobil saya paling ringan juga, mungkin husnudon saya, ya Allah masih saya, kemudian ada doa-doa saya mungkin yang diganti ke situ. Nah, itu jadi hal-hal semacam itu yang kadang yang sebenarnya nggak terlalu parah, nggak terlalu kencang kan. Nah ketika kita dikasih ujian cobaan begini-begini loh, yang kadang-kadang manusia responnya itu terlalu berlebihan, sehingga kalau dalam pandangan Islam berlebihan ini bisa secara tidak sadar dia menolak atau menggugat takdir Allah. Itu yang bahaya. Makanya begitu saya mobil saya kena debu, saya lah nafas langsung alhamdulillah aja dah. Yang penting gak kenapa-napa segala macam gitu ya. Itu pertama kali dalam hidup saya tuh saya ngalamin kejadian tabrak beruntun begitu gitu ya. Jadi memang itulah takdir, nggak bisa dicegah, nggak bisa dirubah, tapi bisa diminimalisir dampaknya. Dan dengan cara apa, bagaimana dan apa saja yang bisa kita lakukan, dan bagaimana respon kita seharusnya menghadapi takdir ya yang buruk terutama.
Maka insya Allah kita akan jelaskan di hari dan jam yang sama, insya Allah di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dah dibuka salam ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaiha namut ya numadhi insyaallah ta'ala minal aminin alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.